Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Para peserta penempuh mata kuliah pendidikan IPA terpadu yang terpelajar, sebelum kita memulai perkuliahan pertemuan kedua ini, terlebih dahulu kita buka dengan berdoa. Berdoa disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga berkah. Amin. Berdoa cukup. Mahasiswa penempuh mata kuliah pendidikan IPA terpadu yang terpelajar dan pastinya berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan kembali dalam perkuliahan pendidikan IPA terpadu di pertemuan 2. Pada pertemuan 2 ini kita akan membahas tentang prinsip ajaran taman siswa dalam pendidikan IPA atau pembelajaran IPA. Sebelum kami menyampaikan materi pada pertemuan 2 ini, terlebih dahulu kita sampaikan refleksi dari pertemuan pertama kemarin. Pertemuan pertama kemarin kita telah melakukan kegiatan perkuliahan melalui LMS dan dengan bantuan video pembelajaran, dan diakhiri dengan pengerjaan tugas. Beberapa tugas selesai kami koreksi, dan selesai juga ada beberapa yang sudah kami beri feedback dan beri nilai. Nah, ada beberapa yang belum, berarti itu artinya masih menunggu antrian, dikarenakan tugas meskipun daring, tugas kami sangat banyak dan sangat menumpuk, khususnya ada kegiatan PPG, sehingga semua harus antri. Teman-teman mahasiswa yang berbahagia, ini hasil refleksi pertemuan pertama. Dari tugas kemarin kan kami sudah mengajak teman-teman semua untuk menyampaikan dengan bahasa sendiri. Yang pertama yaitu tentang hakikat IPA. Nah, hasil dari pemaparan yang sudah teman-teman berikan, kami refleksi ternyata masih perlu penekanan atau pemaparan lebih tentang hakikat IPA, karena yang disampaikan oleh teman-teman itu masih sekedar teman-teman memahami IPA itu hanya sekedar ilmu yang mempelajari tentang alam, cukup seperti itu. Padahal pada pertemuan kemarin kami telah sampaikan bahwa IPA itu sendiri adalah ilmu pengetahuan alam yang tidak hanya sekedar mempelajari tentang alam, namun dalam proses pencarian ilmunya, pemerolehan ilmunya, harapannya dilakukan dengan kegiatan-kegiatan ilmiah, seperti melakukan eksperimen, observasi, pengamatan, dan kegiatan ilmiah lainnya. Hal ini perlu kami tekankan agar mindset teman-teman sebagai calon guru SD, khususnya juga calon guru bidang studi IPA di SD itu mindsetnya berubah. Jadi berubah tidak hanya melakukan proses pembelajaran dengan menyampaikan materi yang ada di buku saja, tinggal disampaikan, selesai evaluasi, itu tidak. Tapi kami sangat berharap mindset teman-teman itu berubah saat besok akan mengajar IPA itu, ya tidak hanya sekedar pengetahuan, tetapi pengetahuan itu kita buktikan dengan kegiatan-kegiatan ilmiah, seperti kita eksperimenkan, kita observasi, kita amati, dan lain sebagainya dengan wujud-wujud konkret. Itu harapan kami. Kemudian penekanan yang kedua adalah tentang mata kuliah ini. Jadi teman-teman kalau ditanya, kira-kira apa yang akan kita pelajari pada mata kuliah IPA ini, masih hanya sekedar menyampaikan bahan-bahan ajarnya yang akan disampaikan, namun secara keseluruhan itu untuk apa, itu masih belum memahami. Jadi kami tekankan kembali bahwa pada mata kuliah pendidikan IPA terpadu ini harapannya materi-materi yang kita pelajari pada mata kuliah ini nanti mampu menjadikan bekal kepada kalian semua calon guru IPA itu di SD bisa memadukan antara materi IPA dengan mata pelajaran lain. Maaf, ini kayak saya dengan mata pelajaran lain dengan berbagai metode seperti mind mapping untuk mempermudah pemahaman siswa, serta metode-metode lainnya yang dijadikan bekal mahasiswa untuk mengajar khususnya di pembelajaran tematik kurikulum 2013.
Jadi seperti yang mungkin kemarin sudah kami jelaskan bahwa perubahan kurikulum 2013 menuntut proses pembelajaran itu tidak berdiri sendiri, namun proses pembelajarannya itu bertema. Lah, tema itu terdiri dari berbagai macam mata pelajaran. Misalkan tema diriku nanti bisa dihubungkan dengan IPA, bisa dihubungkan dengan seni, bisa dihubungkan dengan matematika dan mata pelajaran lain. Nah, mata kuliah pendidikan IPA terpadu ini akan memberikan berbagai alat, metode, cara, media yang digunakan untuk mempermudah teman-teman semua kalau mengajar di pendidikan di tematik khususnya saat memadukan IPA dengan mata pelajaran lain. Itu yang akan kita pelajari pada mata kuliah IPA, pendidikan IPA terpadu ini. Sehingga dapat disimpulkan pada pertemuan pertama kemarin kita telah membahas tentang hakikat IPA dan pendidikan IPA yang kesimpulannya bahwa kami sangat berharap pendidikan IPA itu tidak hanya sekedar pemberian materi, namun materi itu dibuktikan dengan sikap-sikap ilmiah dan kegiatan ilmiah seperti bereksperimen, observasi, dan kegiatan ilmiah lainnya. Kemudian pada mata kuliah ini adalah dijadikan sebagai alat bantu bagi teman-teman untuk mempersiapkan kalau mengajar di pembelajaran tematik, tetapi bagaimana kita berfokusnya ke IPA dan mengintegrasikan dengan mata pelajaran lain. Nah, sekarang kita masuk ke materi pertemuan kedua, yaitu tentang prinsip ajaran Ki Hajar dalam pendidikan IPA. Teman-teman mahasiswa yang berbahagia, bahwa kalau kita melakukan proses pembelajaran, itu harapannya adalah apa yang dijadikan tujuan pembelajaran itu tercapai dengan baik. Nah, penentu keberhasilan pembelajaran kita bisa tercapai dengan baik atau tidak kalau kita mengajar, itu pastinya banyak aspek yang mempengaruhi. Beberapa hal aspek yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran kalau kalian akan menjadi guru adalah salah satunya dengan pemilihan metode. Kira-kira metode yang dipilih betul atau tidak tepat atau tidak sesuai atau tidak. Kemudian model pembelajarannya sesuai dengan materinya tidak, fasilitas yang diberikan sesuai atau tidak, media pembelajarannya sesuai dengan materi atau tidak, serta sumber belajarnya. Jadi kita tidak mungkin akan berhasil melakukan proses pembelajaran jika hanya misal menggunakan ceramah saja mungkin. Karena tanpa adanya media, nanti anak-anak SD itu akan kesulitan memahami materi. Sehingga salah satu aspek yang ada di depan ini, 5 aspek ini perlu diperhatikan saat akan kalian melakukan proses pembelajaran, khususnya di pembelajaran IPA. Nah, kali ini kita akan mempelajari salah satu metode yang dapat kita gunakan untuk melakukan proses pembelajaran IPA. Metode yang dapat kita gunakan yaitu dengan menggunakan berbagai prinsip-prinsip yang ada pada ajaran taman siswa dalam mengajar. Apa saja prinsip-prinsip ajaran taman siswa? Pastilah kalian sudah memahami sangat detail karena pada semester 1 dan 2 kalian telah menempuh mata kuliah ketaman siswaan. Nah, sekarang saatnya kalian mengambil kembali buku saku ketaman siswaan dan mempelajari kembali apa saja prinsip-prinsip ajaran taman siswa yang ada, pengertiannya seperti apa, kemudian kita kaitkan dengan bagaimana implementasinya jika kalian akan mengajar IPA. Tidak semua ajaran taman siswa kami ajarkan di sini karena ajarannya sangat banyak sekali. Ini hanya beberapa contoh ajaran-ajaran taman siswa yang dapat kita gunakan untuk mengajar. Teman-teman semua, seperti yang telah kita ketahui saat kalian menempuh mata kuliah ketaman siswaan, pastilah kalian sudah mengetahui bahwa Ki Hajar Dewantoro merupakan bapak pendidikan kita, yang mana kenapa kok dijadikan bapak pendidikan, karena kiprahnya dalam melakukan pendidikan yang membebaskan dan memerdekakan itu sudah terbukti sukses melakukan proses pembelajaran nasional di Indonesia.
Nah, kesuksesan-kesuksesan Ki Hajar Dewantoro dalam mendirikan taman siswa, dalam melakukan proses pembelajaran, itu pasti tidak lepas dari berbagai metode. Dan metode itu meskipun sudah jauh-jauh hari digunakan, tetap masih dapat diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran di era masa kini dengan penyesuaian kondisi. Kita tidak boleh melupakan jasa-jasa Ki Hajar Dewantoro khususnya dalam bidang pendidikan, karena memang itu merupakan warisan yang sangat luar biasa khususnya bagi kita sebagai pendidik dalam metode atau cara-cara melakukan proses pembelajaran. Nah, ini adalah salah satu ajaran taman siswa yang dapat kita gunakan saat kita mengajar khususnya dalam melakukan proses pendidikan IPA. Yang pertama yaitu ajaran trilogi kepemimpinan yang bisa kita implementasikan dalam pembelajaran. Trilogi kepemimpinan terdiri dari Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madjo Mangunkarso, Tut Wuri Handayani. Ing Ngarso Sungtulodo sendiri artinya adalah di depan memberikan tauladan yang terbaik. Kemudian Ing Madjo Mangunkarso artinya adalah di tengah-tengah memberikan dorongan. Kemudian Tut Wuri Handayani adalah di belakang memberikan dorongan untuk siswa melakukan kreativitas. Bagaimana contoh implementasinya dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana implementasinya dalam kita mengajar? Sebagai guru, kita pastinya harus memiliki karakter yang baik dan sikap-sikap yang baik untuk bisa dicontoh oleh siswa-siswa kita. Saya akan mencontohkan implementasi trilogi kepemimpinan ini dalam materi IPA, yaitu buang sampah pada tempatnya. Saya memposisikan sebagai guru SD yang mengajar IPA, materinya membuang sampah pada tempatnya. Saat saya akan mengajarkan membuang sampah pada tempatnya, saya tidak hanya sekedar membicarakan di kelas, anak-anak kalau buang sampah harus pada tempatnya ya. Tidak hanya berhenti di situ, tetapi kita harus mengimplementasikan ajaran yang pertama, yaitu Ing Ngarso Sungtulodo. Saya harus terlebih dahulu bisa menjadi contoh bagi anak didik saya dalam hal membuang sampah. Mungkin bisa diimplementasikan di luar-luar pembelajaran kalau kita sedang berjalan misalkan dari kantor ke ruang sekolah, ruang kelas misalkan ada sampah yang berceceran, kita bisa mengambilnya kemudian membuang sampah pada tempatnya. Misalkan kalau kita selesai makan, kita perlihatkan kepada anak didik kita mencontohkan sisa-sisa makanan kita buang pada sampah, pada tempat sampah. Nah, itu dilakukan dalam rangka kita sedang memberikan contoh yang terbaik untuk siswa-siswa kita. Dari kebiasaan kita yang baik itu, anak didik kita melihat kemudian ingin mencontoh, itu adalah hakikat tauladan yang paling tepat. Karena dikatakan bahwa pembelajaran terbaik adalah kita dengan cara memberikan contoh kepada anak didik kita. Ingin anak didik kita bisa buang sampah ingin anak didik kita bisa buang sampah pada tempatnya, tidak buang sampah sembarangan, maka terlebih dahulu dari gurunya lah harus membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah sembarangan. Dari contoh itu kemudian kita mengajak kepada anak-anak untuk juga mengikuti apa yang sudah kita lakukan. Kita masuk ke Ing Madjo Mangunkarso. Sudah mencontohkan, kita menyampaikan ke teman-teman, ke anak-anak kita, bilang, nak, kalau ada sampah, kalau selesai makan, maka buanglah pada tempatnya. Kalau kita membuang sampah pada tempatnya, pastinya kelas kita akan bersih, kita terhindar dari kuman, kita terhindar dari penyakit, kita selalu sehat, dan lain sebagainya. Kita harus memberikan efek-efek apa yang terjadi jika kita membuang sampah sembarangan, agar saat mereka membuang sampah itu mereka memiliki kesadaran. Saya nggak boleh buang sampah sembarangan nih. Kalau saya buang sampah sembarangan, nanti akan banjir. Kalau buang sampah sembarangan, nanti saya banyak nyamuk, jadi kena demam berdarah. Kalau saya buang sampah sembarangan, aku akan sakit, dan lain sebagainya. Itu dia harus terpatri menjadi sikap. Dan Bapak Ibu,
kita sebagai Bapak Ibu guru itu harus selalu memotivasi, misalkan saat istirahat melihat anak didiknya buang sampah sembarangan langsung diingatkan, ayo nak buang sampah di mana, itu dalam rangka mengimplementasikan ing madya mangun karso. Di tengah-tengah memberikan motivasi, motivasinya yaitu berupa memberikan penjelasan efek-efek apa yang terjadi jika siswa-siswa itu membuang sampah tidak pada tempatnya. Kemudian terakhir Tuturi Handayani. Kalau kita sudah memberikan tauladan, memberikan penjelasan efek-efek apa yang terjadi jika kita buang sampah sembarangan, kita tinggal melakukan ajaran Tuturi Handayani, yaitu memberikan dorongan dari belakang untuk selalu melakukan tadi yang sudah dicontohkan. Kalau contohkannya membuang sampah sembarangan, kita bisa mengembangkan kreativitasnya, misalkan kita sebetulnya bisa memanfaatkan sampah-sampah yang sudah tidak digunakan dengan mengimplementasikan 3R, misal reuse, reduce, recycle. Misalkan itu kertas-kertas yang tidak terpakai bisa kita buat untuk misalkan bubur kertas, menjadikan suatu kreativitas. Itu plastik-plastik yang dibuang mungkin bisa dijadikan tas dan lain sebagainya. Itu kita kembangkan kreativitas siswa, diberi kebebasan untuk menggunakan kembali sampah-sampah yang sudah tidak dipakai dengan hal-hal yang lebih bermanfaat. Itulah contoh dari Tuturi Handayani. Sehingga implementasi trilogi kepemimpinan ini harus terintegrasi, tidak bisa berdiri sendiri, ing madya sendiri, ing arso sendiri, itu tidak, tapi terintegrasi antar satu sama lain. Beri contoh dulu motivasi implementasinya, bagaimana kemudian pengembangan kreativitasnya, urutan dari ing arso, ing madya, dan tuturi. Selanjutnya, yaitu tentang tripusat pendidikan. Tripusat pendidikan yaitu adanya kesinambungan antara aspek keluarga, sekolah, dan masyarakat. Saya akan mencontohkan implementasi ajaran tripusat pendidikan dengan materi yang ada di IPA, yaitu cara mencuci tangan yang baik dan benar. Misalkan saya sebagai guru IPA di SD, akan mengajarkan tentang cara cuci tangan yang baik dan benar, misalkan dengan mencuci tangan melalui air yang mengalir, kemudian diberi sabun dan kemudian dikosok-kosok misalkan selama sekitar 10 detik, baru kemudian dibilas dengan rapi atau bersih. Nah, di sekolah kita akan memberikan pengajaran seperti itu, dicontohkan tata cara cuci tangan yang baik dan benar. Nah, tidak berhenti di sekolah, kita sebagai guru harus melakukan komunikasi kepada keluarga, bisa dengan WhatsApp group, bisa dengan buku pengantar, bisa dengan buku komunikasi dengan keluarga, mengatakan misalkan diberi catatan atau diinfokan ke grup WhatsApp. Misal, Ayah dan Bunda, hari ini Ananda di sekolah diajarkan tentang cara cuci tangan yang baik. Berikut adalah tahapan cara cuci tangan yang baik yang sudah kami ajarkan di sekolah, misal. Kemudian kami berharap Ayah Bunda di rumah juga bisa mengawasi apakah Ananda di rumah bisa mengimplementasikannya dengan baik atau tidak. Mohon difoto ya Bunda, misalkan. Nah, itu adalah wujud komunikasi, wujud integrasi antara apa yang ada diajarkan di sekolah, tidak berhenti di sekolah, tapi juga diimplementasikan di rumah melalui pengawasan keluarga. Ini sangat penting karena mengajarkan suatu pembelajaran tidak hanya di IPA itu bukan hanya tanggung jawab sekolah, namun rumah juga menjadi sekolah siswa-siswanya. Jadi itu juga menjadi tanggung jawab keluarga. Nah, nanti mereka menginfokan, iya di rumah sudah melakukan dengan baik, atau di rumah belum bisa, belum mau, lah nanti kita komunikasikan lagi gimana caranya. Tidak hanya berhenti pada aspek sekolah dan keluarga, tapi ada satu unsur lain yang juga mempengaruhi keberhasilan suatu pembelajaran, yaitu dari unsur masyarakat. Misalkan di sekolah sudah mengajarkan yang baik, di keluarga sudah mengajarkan yang baik,
Tapi di contoh masyarakat buruk, bisa jadi anak-anak juga bisa terpengaruh. Sehingga ketiga unsur ini harus bisa saling bekerja sama, memberikan percontohan yang baik kepada anak. Kalau kita misalkan sedang mengajarkan cuci tangan seperti itu, kita juga komunikasikan dengan lembaga kemasyarakatan yang ada di wilayahnya. Misalkan diberitahu kepada masyarakat bahwa di sekolah itu ada program harus melakukan cuci tangan yang baik dan benar. Maka di setiap rumah, depan rumah, atau kegiatan bermain yang ada di masyarakat harus tersedia untuk alat cuci tangan dan harus melakukan cuci tangan sebelum teman-teman main atau anak-anak main. Kalau mungkin saat corona saat ini, masyarakat memiliki kesadaran yang baik. Namun kalau kemarin di saat sebelum corona, mungkin banyak orang-orang yang masih melalaikan tentang arti penting cuci tangan ini. Dari Tripusat Pendidikan ini dapat kita simpulkan bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya serta-merta itu tugas sekolah, namun keluarga dan masyarakat juga memiliki andil dalam menghasilkan atau keberhasilan dari suatu pendidikan. Kita lanjut ke ajaran lainnya yang ada di ajaran taman siswa yang bisa diimplementasikan di pendidikan IPA, yaitu trikon, continue, convergent, konsentris. Continue adalah berkelanjutan, tidak hanya satu kali tapi ada kegiatan keberlanjutan. Sedangkan konvergen adalah tidak bersikap menyendiri, namun menerima masukan dari orang lain, sedangkan konsentris adalah tidak kehilangan kepribadian. Jadi konvergen dan konsentris ini maksudnya adalah kita tidak bersikap menyendiri, tidak individualis, tapi juga bukan berarti kita mudah terpengaruh oleh orang lain, tetapi kita juga memiliki prinsip-prinsip hidup yang dirasa itu baik menurut kita, tapi kita juga tidak menutup kemungkinan membuka lebar-lebar masukan, saran dari orang lain untuk diri kita yang lebih baik. Contoh implementasi trikon dalam proses pembelajaran IPA adalah misalkan kita sedang melakukan eksperimen dalam materi energi alternatif. Misalkan tentang energi alternatif yang bisa kita gunakan adalah energi alternatif, misal energi alternatif nuklir. Energi alternatif nuklir adalah dengan penggunaan bahan nuklir dijadikan sebagai pengganti energi matahari misalkan. Saat mengajarkan energi nuklir bagi anak mungkin itu tidak mudah, tidak hanya satu kali mengajarkan mereka bisa langsung paham. Tapi kita perlu melakukan implementasi kontinuitas atau secara berkelanjutan. Hari ini menjelaskan teorinya, besok prakteknya. Besok dicontohkan videonya, itu berkelanjutan. Nah, sedangkan konvergen adalah misalkan saat kita bereksperimen energi nuklir, pastinya banyak hal-hal pada langkah-langkah penelitian itu yang kurang tepat. Nah, saat ada eksperimen yang gagal, ada langkah-langkah yang kurang tepat, kita memberikan kemungkinan kepada orang lain memberikan saran ke kita, misalkan. Ternyata itu kandungan kimianya terlalu besar, akhirnya tidak jadilah energi nuklir itu, misalkan. Itu tidak berhasil. Kenapa? Atau mungkin kita energi alternatif nuklir terlalu tinggi ya untuk siswa. Kita bisa contohkan misalkan bereksperimen membuat model alat pernapasan manusia gitu aja, lebih familiar. Nah, misalkan saat mengajarkan model pernafasan alat manusia dalam mengimplementasikan kontinuitas, itu kita tidak hanya satu kali hari itu saja langsung melakukan eksperimen, tetapi kita berkelanjutan. Misalkan hari ini kita mengajarkan teorinya tentang sistem pernafasan manusia. Kemudian besok diingatkan lagi, apakah sudah paham tentang penjelasan tentang sistem pernapasan manusia? Untuk lebih memahamkan, mari kita membuat model alat pernafasan manusia yang dari botol, kemudian dalamnya diberi balon, dan itu sebagai bentuk dari diafragma dan proses pernafasan pada paru-paru. Nah, itu bisa dicontohkan, tetapi continue. Teorinya dulu, contohkan dulu, baru mereka praktek. Kemudian saat praktek, mereka tidak langsung semena-mena
tidak mau mendengarkan masukan dari teman lain. Misal, kok balonnya itu nggak bisa kembang kempis ya, apa yang salah? Nah, itu kita mengajarkan kepada teman-teman, kepada siswa-siswa untuk terbuka. Mungkin ada masukan dari teman lain, adakah kesalahan dalam mengikatnya misalkan, apakah balonnya bocor dan lain sebagainya. Itu kita memberikan orang lain kesempatan untuk memberikan masukan kita agar bisa lebih baik. Itulah konvergen. Sedangkan konsentris adalah tidak kehilangan kepribadian. Meskipun tadi banyak masukan dari teman-teman saat bereksperimen, tetapi kita memiliki kepribadian. Misalkan, di sana balonnya besar, tetapi saya ingin menggunakan balon yang kecil. Kita tidak harus sama dengan orang lain, tetapi kita bisa berinovasi sendiri gitu. Kalau di sini juga bisa diimplementasikan, kita tidak hanya mencontoh dari orang lain semua, tetapi kita juga memiliki prinsip sendiri dengan mengembangkan kemampuan yang ada pada diri kita. Itu contoh implementasi Trikon. Selanjutnya adalah ajaran Trihayu. Trihayu itu terdiri dari ajaran Memayu Hayuning Sariro, Memayu Hayuning Bongso, dan Memayu Hayuning Manungso. Sama dengan ajaran Trilogi Kepemimpinan dan Tripusat, Trihayu ini juga saling berkesinambungan, tidak bisa berdiri sendiri, dan ini saling terhubungan antara satu sama lain. Memayu Hayuning Sariro adalah atau berarti membahagiakan diri sendiri. Sedangkan Memayu Hayuning Bongso artinya adalah membahagiakan bangsa, serta Memayu Hayuning Manungso adalah membahagiakan umat manusia. Bagaimana implementasinya dalam pembelajaran pendidikan IPA? Saya akan mencontohkan pada materi menjaga kebersihan. Misalkan, saya akan mengajarkan materi kebersihan dengan mengimplementasikan metode Trihayu. Saya terlebih dahulu memaparkan tentang bagaimana cara kita menjaga kebersihan, misalkan. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang materi berbagai cara yang dapat kita gunakan untuk menjaga kebersihan. Misalkan saja kita harus mandi 2 kali sehari, harus selalu ganti pakaian, harus selalu menjaga udara agar tetap bersih, ventilasinya harus terbuka, dan lain sebagainya. Kegiatan menjaga kebersihan itu sangat penting bagi kita agar kita sebagai wujud membahagiakan diri kita. Kalau kita sehat, kalau kita bersih, maka diri kita juga sehat. Kita akan bahagia. Kalau kita tidak menjaga kebersihan, kita tidak akan sehat, maka kita akan sakit, itu kita tidak akan bahagia. Maka salah satu wujud membahagiakan diri kita sendiri yaitu dengan menjaga kebersihan. Karena dengan bersih kita akan selalu sehat. Itu contoh implementasi dari materi kebersihan diimplementasikan dengan Memayu Hayuning Sariro. Kita lanjutkan. Saat kita menjaga kebersihan diri kita sendiri, juga tidak hanya kita loh yang senang. Memayu Hayuning Manungso, manusia dan masyarakat-masyarakat yang ada di lingkungan sekitar kita juga ikut senang karena mereka ikut merasakan dampak dari kebersihan yang ada. Itu contoh juga Memayu Hayuning Manungso. Sedangkan kemudian kita lanjutkan, tidak hanya diri kita sendiri, tidak hanya masyarakat yang ada di lingkungan kita, negara atau bangsa juga merasa bangga dan bahagia jika semua masyarakatnya selalu menjaga kebersihan. Jika semua masyarakat menjaga kebersihan, pasti keluarga bangsa kita tidak ada bencana seperti bencana banjir, banyaknya demam berdarah, dan banyaknya wabah-wabah lainnya. Sehingga dengan hanya menjaga kebersihan, kita membahagiakan tidak hanya diri kita sendiri, tapi juga masyarakat dan bangsa secara keseluruhan. Itu contoh implementasi ajaran Trihayu dalam pembelajaran IPA. Dan masih banyak ajaran-ajaran lain dalam pembelajaran IPA yang bisa menggunakan metode prinsip-prinsip yang ada di ajaran taman siswa. Selain yang sudah tadi dijelaskan, ada juga ajaran Tringo, ngerti ngrosong lakoni. Ngerti ngrosong lakoni juga keberlanjutan dari ajaran satu dengan ajaran yang lainnya.
Misalkan saat kita sedang mengajarkan tentang materi prinsip 4 sehat 5 sempurna. Lagi-lagi saat mengajarkan materi di IPA, kami harap tidak hanya berhenti pada satu pengetahuan saja, tetapi itu juga bisa merubah sikap dan kebiasaan anak didik kita. Contoh pada mengajarkan prinsip 4 sehat 5 sempurna, kita akan memberikan pengertian dulu kepada anak-anak agar anak-anak ngerti atau mengetahui bagaimana cara mengimplementasikan 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat itu apa saja sih? Yaitu dengan memakan buah-buahan, memakan sayur-sayuran, dan lain sebagainya. Setelah mereka tahu, kita beri penjelasan untuk mereka ngerosok atau merasa. Dengan menjaga kesehatan, dengan melalui memakan sayuran, makan buah, minum yang cukup, minum susu, dan lain sebagainya, maka hidup kita akan sehat. Dan harapannya dari kesadaran-kesadaran itu berubah menjadi suatu sikap, yaitu dalam wujud ngelakoni atau melakukan apa yang ia ketahui ke dalam kehidupan sehari-harinya. Hal ini penting dilakukan karena kalau tidak dilakukan aspek ngerti ngerosong lakoni, maka akan ada kesenggangan antara pengetahuan yang dimiliki dengan apa yang dilakukan. Misalkan saja kita nih, kita pastinya tahu kalau untuk bisa sehat, untuk bisa selalu bersih, maka kita harus mandi 2 kali sehari. Ngerti, tetapi kita tidak selamanya ngelakoni. Misalkan saja kalau kalian libur, bisa jadi mandi sehari sekali, bisa jadi dia tidak mandi, dan lain sebagainya. Itu wujud contoh adanya gap atau ketidakseimbangan antara pengetahuan yang kita miliki dengan apa yang kita lakukan. Kita tahu harusnya kalau mau tidur itu harus gosok gigi terlebih dahulu. Tapi setelah dewasa tidak ada pengawasan, kita tidak melakukan, tidur ya tinggal tidur gitu. Jadi itu contoh juga adanya gap atau tidak sinkron antara apa yang kita ketahui dengan apa yang kita lakukan. Harapannya semua seimbang. Kemudian ajaran lain adalah Trino, niteni, niroake, nambahake. Ini juga sama, bisa tadi diimplementasikan dengan model alat pernafasan, bahwa agar anak-anak bisa kreatif, maka dia tidak bisa berdiri sendiri. Namun kreatif dapat dilatih melalui mencontohkan, kemudian bisa meniru, dan dia menambahkan sesuatu yang baru. Misalkan dalam bereksperimen, siswa SD pastinya tidak bisa langsung kalau belum dicontohkan. Kita contohkan dulu agar dia niteni. Setelah dicontohkan, dia mengikuti dan kemudian diberikan kebebasan untuk melakukan kreativitas. Misal boleh menggunakan aqua yang lebih besar, boleh menggunakan media yang lebih bagus, dan lain sebagainya. Mereka diberikan kreativitas agar harapannya sikap kreativitas juga tumbuh pada sikap anak didik kita. Nah, itu beberapa contoh, meskipun tidak semuanya, nanti teman-teman bisa melihat lagi berbagai ajaran yang ada di buku ajaran ketahanan kalian, dan bisa menganalisis kira-kira bisa nggak ya digunakan di IPA, contoh materinya apa, dan lain sebagainya. Untuk memastikan bahwa kalian bisa memahami apa yang telah kami sampaikan, dan sebagai wujud dari kehadiran pada pertemuan kedua ini, ada tugas yang harus kalian kerjakan, yaitu tadi kan kami sudah mencontohkan tuh implementasinya dengan berbagai materi yang ada di IPA. Nah, sekarang kalian bisa mengerjakan sendiri dengan satu orang satu ajaran, dengan mencontohkan pada materi yang ada di IPA masing-masing. Semester kemarin kalian sudah mempelajari tentang konsep dasar IPA. Pastinya tahu semua materi yang ada di SD. Ambil salah satu materi yang ada di SD, implementasikan seperti yang tadi saya sampaikan, dari satu ajaran, satu orang, satu materi.
hal yang perlu diperhatikan biasanya kelalaiannya adalah pastikan misalkan yang dapat trilogi kepemimpinan, pastikan contoh yang ada di Ingarso dan Ingmadyo, tuturi itu jadi satu kesatuan. Jangan misalkan di Ingarso bahas tentang sampah, di Ingmadyo bahas tentang bahas tentang reboisasi. Tuturi Handayani bahas tentang misalkan model alat pernafasan, itu nggak nyambung. Tapi satu materi, satu ajaran itu saling berkesinambungan. Silahkan diketik seperti biasa, nanti dikumpulkan melalui si pedar. Nah ini kami bagi biar nggak sama, kita bagi dengan presensi. Nanti kalau ada yang belum tahu presensinya, mungkin kami kirimkan lewat WhatsApp group, biar nanti mencermati kalian dapat presensi nomor berapa. Pastikan mengerjakan sendiri, karena nanti jika ada hasil pekerjaan yang sama, tidak akan kami koreksi. Kemudian pastikan juga dalam melakukan pengumpulan, itu nanti sesuai dengan template yang harus ada pada si pedar, agar bisa terbaca dengan baik. Bagi nanti yang bermasalah pada presensi, tidak usah khawatir, nanti presensi bisa langsung kami ambil dari tugas yang dikumpulkan. Nah, di Sipedar kami juga sudah menyiapkan tempat untuk kalian mengerjakan tugas. Nah, di Sipedar ini saya bukakan Sipedarnya dulu. Ini kasih musik biar lebih menarik. Di Sipedar nanti kalian langsung masuk ke pertemuan kedua. Ini di pertemuan kedua sudah kami tambahkan, yaitu tentang prinsip ajaran taman siswa. Kami rubah dulu modenya menjadi mode, matikan mode ubah. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini. Kemudian silahkan kalian masuk ke pertemuan kedua. Di pertemuan kedua saya sudah berikan narasi di sini seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya di depan. Kemudian nanti kalian bisa menanyakan hal-hal yang belum diketahui, boleh di komentar YouTube, boleh juga di chat sini. Kemarin masih banyak yang belum memanfaatkan ini. Boleh jika ada hal-hal yang ditanyakan, silahkan disampaikan melalui chat. Kemudian nanti ada tugas pertemuan 2. Nah, tugas pertemuan 2 ini nanti silahkan dikumpulkan pada menu ini, karena ini perkuliahannya agak telat, kami set pengumpulan tugas maksimal besok, yaitu tanggal 24 pukul 9. Tapi sebisa mungkin hari ini bisa terselesaikan dengan baik, agar tugas kalian tidak menumpuk. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Kesimpulan dari perkuliahan kedua ini adalah bahwa dalam mengajarkan pendidikan IPA, materi-materi IPA, kita bisa mengimplementasikan ajaran taman siswa sebagai metode yang digunakan untuk mengajar. Metode ini masih sangat relevan, tinggal kita memilih ketepatan dari materi dengan ajaran-ajaran yang ada. Beberapa contoh adalah ajaran trilogi kepemimpinan, trikon, trino, dan lain sebagainya seperti yang tadi saya contohkan. Nanti silahkan mengerjakan tugas, dan minggu besok akan kita lanjutkan materinya dengan materi pertemuan ketiga. Kita lihat dulu di Sipedar, pertemuan ketiga kita yaitu akan membahas tentang budaya dan teknologi dalam pendidikan IPA. Sukses untuk kita semua, tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.